Oke, materi berikutnya dari pengolahan sinyal analog adalah filter Butterworth dan Chebyshev. Ini bukan jenis filter, tapi salah dua tools untuk melakukan perancangan filter. Dalam hal ini kita tekankan adalah filter low pass filter. Tapi bukan berarti bahwa Butterworth dan Chebyshev hanya digunakan untuk merancang low pass filter, tetapi bisa juga untuk high pass filter maupun band pass filter. Butterworth dan Chebyshev adalah dua fungsi filter yang sering digunakan pada pendekatan karakteristik transmisi low pass filter. Fungsi filter ini sederhana dan dapat dihitung tanpa bantuan komputer atau tabel perancangan filter. Jadi yang paling sering diperkenalkan biasanya di materi-materi dasar adalah jenis filter Butterworth dan Chebyshev untuk melakukan perhitungan dan melakukan analisis terhadap suatu karakteristik transmisi dari low pass filter. Namun kegunaannya terbatas hanya pada aplikasi sederhana. Nah, pertama kita akan melihat dulu tentang filter Butterworth, baru kemudian adalah filter Chebyshev. Nah, ini adalah bentuk dari transmisi filter Butterworth, yaitu respon magnitudanya. Jadi bukan fasanya, tapi magnitudanya. Nah, di sini karakteristik yang paling terlihat adalah grafiknya yang monoton turun. Jadi dia terus turun dari omega sama dengan 0 sampai omega sama dengan tahingga. Gitu. Dia monoton turun, artinya dia tidak pernah naik. Mungkin datar, gitu. Tapi dia akan selalu turun, tidak pernah naik. Lalu omega passband ya, ini di ujung passband itu adalah besarnya 1/(1+) kuadrat. Nah, kita lihat di sini bahwa tidak ada ripple di daerah passband dan juga tidak ada ripple di daerah stop band, yang artinya bahwa semua zero ini berada pada omega tahingga, atau filter ini juga dikenal sebagai all-pole filter. Nah, ini karakteristiknya, grafiknya monoton turun, tidak ada ripple, semua transmisi zero pada omega sama dengan tahingga, dan merupakan jenis filter all-pole atau all-pole filter. Nah, fungsi magnituda untuk filter Butterworth orde ke n dengan ujung pas bandnya tadi adalah omega p, itu besarnya adalah TJ omega sama dengan 1 dibagi 1+(epsilon) dikali omega per omega p pangkat 2n. Ini ada akar kuadratnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi pada omega sama dengan omega p, maka yang bagian sini akan menjadi 1 sehingga nilainya hanya 1/(1+(epsilon)). Ini pada passbandnya, pada ujung passband. Jadi ini adalah ujung passband. Nah, ini epsilon ini dikatakan atau didefinisikan sebagai yang namanya deviasi parameter dari passband, yaitu menentukan variasi maksimum pada transisi passband. Amax-nya. Itu amax-nya adalah sama dengan 20 log akar 1+(e². Jadi kalau ini kelihatannya seperti datar, nah sebenarnya ini dia tidak selalu datar seperti ini, dia umumnya akan menurun. Nah, datarnya ini nanti tergantung dari si orde filternya. Jadi variasi maksimum pada transmisi passband itu yaitu Amax itu sama dengan 20 log akar 1+(epsilon². Nah, atau kalau Amax-nya diketahui, dan ini umumnya Amax adalah yang diminta, bagaimana variasi maksimum yang terjadi pada transmisi passband, maka rumusnya adalah epsilon sama dengan akar 10 pangkat A max dibagi 10 dikurangi dengan 1. Nah, kita lihat dari rumus sebelumnya yang ini, pada omega sama dengan 0, maka yang bagian bawah ini menjadi 1, yang artinya TJ omega akan menjadi 1. Lalu kalau kita lihat diferensial pertama pada T-nya, yang ini, terhadap omega, itu pun adalah
0, yang artinya pada omega sama dengan 0-nya itu dia grafiknya adalah datar. Respon yang sangat datar, ini harusnya ada R-nya ya. Datar pada omega sama dengan 0 atau sifat ini disebut sebagai maximally flat. Jadi datar, sangat datar gitu. Di omega sama dengan 0. Nah, semakin tinggi order n, maka passbandnya akan semakin datar. Dan nanti di ujung passband ya, di ujung passband ini dia akan semakin tegak gitu, mendekati filter ideal. Gambarannya belum ya. Nah, oke. Sedangkan pada ujung stop band yaitu di sekitar ini, nah, biasanya ada suatu jarak tertentu. Nah, stop band di sini. Nah. Atau omega sama dengan omega S. Redaman filter Butterworth dapat dihitung dengan kita melakukan substitusi omega tadi terhadap omega S ini. Nah, ini adalah omega S, atau kita bisa menuliskan ulangnya sebagai 10 log 1 plus epsilon kuadrat dikali omega S per omega P pangkat 2 kali N. Dengan N tadi adalah order filternya, dan ini adalah deviasi pada passbandnya. Nah, samaan ini dapat digunakan untuk menentukan order filter, yaitu nilai bilangan bulat terkecil N yang memenuhi A omega S lebih besar sama dengan A min. Nah, tadi kita tahu bahwa A min itu adalah jarak atau interval antara nilai maksimum satu ini dengan redaman yang diinginkan. Nah, misalnya ini adalah A min. Nah, segitu. Misalnya redaman pada stop band-nya 20 dB, artinya dari satu ini adalah 0 dB, berarti ke bawah adalah minus 20 dB. Nah, itu misalnya A-nya minus 20 dB, maka order filternya harus memenuhi A omega S yang lebih besar dari A-nya tersebut. Berarti harus lebih besar dari 20 dB, misalnya seperti itu. Maka ditentukanlah berapa nilai N-nya. Nah, ini adalah respon magnitudo filter Butterworth untuk epsilonnya 1, tapi dengan order filter yang berbeda. Nah, kita lihat bahwa ini yang N-nya 1, seperti ini. Nah, jadi dia di omega sebelum 0,2 dia sudah turun. Nah, sudah turun, sedangkan yang N-nya sama dengan 10, misalnya ini, dia terus datar sampai di sekitar 0,8 omega per omega P-nya. Ini normalisasi ya. Nah, dan kita lihat juga semakin datar di daerah ujung passband-nya. Nah, semakin mendekati filter ideal seperti ini. Terus baru turun. Turunnya juga lebih cepat dibandingkan order filter yang lebih rendah. Nah, itu jadi sifatnya untuk mendapatkan filter yang mendekati ideal, ordernya harus semakin tinggi. Tapi dalam kenyataannya ya kita tidak perlu mendekati ideal, yang penting spesifikasinya bisa terpenuhi. Nah, kalau kita sudah tahu order filter, maka kita menentukan pole dari filter Butterworth tersebut. Nah, untuk pole Butterworth, dia itu istilahnya apa ya? Simetris itu pasti, karena merupakan pasangan konjugat, selalu ada pasangan konjugatnya. Lalu dia beraturan, jadi jaraknya ini dia selalu sama. Jadi berapa N-nya, nah, tinggal dihitung aja, yaitu jaraknya di sini adalah setiap pi per N. Pi per N, pi per N. Jadi kalau misalnya N-nya cuma 2, artinya jaraknya setiap pi per 2 saja. N2 itu artinya dia cuma ada 2 pole, satu pasang pole, yang jaraknya adalah 90 derajat. Kalau N-nya ganjil, pasti nanti ada yang berada di sini, yaitu di sigma, atau ada yang nilainya real pada bidang S-plane. Nah, semua pole ini adalah berada pada sisi kiri bidang. Kemarin kita sudah bahas bahwa supaya dia stabil, maka pole itu berada pada di sisi kiri bidang, bagian kiri semua. Dan yang imajiner selalu ada pasangan konjugatnya. Dan juga ini radiusnya itu selalu pada frekuensi yang sama. Jadi ini semuanya pada frekuensi yang sama, yaitu adalah
omega P dikali 1 per epsilon pangkat 1 per N. Jadi ini semuanya berada pada rentang frekuensi yang sama. Gitu. Jadi membentuk lingkaran. Mode natural atau pole pada filter Butterworth berada pada lingkaran yang sama dan terpisah dengan sudut yang sama sebesar pi per N. Mode pertama berada pada sudut pi per 2N dari sumbu plus J omega. Jadi ini jarak ini adalah pi per 2N. Sisanya tinggal mengikuti pi per N jaraknya dan selalu berpasangan. P1 pasti berpasangan dengan PN dengan order terakhirnya. P2, PN-1 dan seterusnya. Mode pertama, oh ya ini udah. Karena semua pol memiliki jarak radial yang sama dari titik tengah, maka semua frekuensinya sama. Setelah semua pol pada filter Butterworth order N ditentukan, maka fungsi transfer dapat dituliskan sebagai berikut. Ini P1, P2, sampai Pn adalah pol-polnya. Jadi kalau N-nya tinggi, maka polnya pun akan banyak. K ini adalah gain ya, gain dari DC. Jadi tergantung apakah filter ini menggunakan penguat atau tidak. Kalau tidak menggunakan penguat, biasanya K-nya adalah 1. Gain DC-nya adalah 1. Omega 0-nya adalah frekuensinya. Jadi tetap yaitu yang ini. Omega P 1 per E 1 per dipangkat 1 per N. Lalu ini adalah pol-polnya. Dalam ininya domainnya adalah S. Kalau kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk Fourier, maka tinggal disubstitusikan S-nya ada sama dengan J omega. Nah ini masih sama saja, tidak berbeda. Nah. Oke, ini adalah contoh kalau misalnya ordernya 2. Jadi ini adalah polnya. Kalau ordernya 2 berarti jaraknya adalah pi per 2 yaitu 90 derajat. Seperti ini. P1 dan P2 ini adalah pasangan konjugat. Kalau N-nya sama dengan 3, nah berarti pi per 3 yaitu adalah 60 derajat masing-masing dari P1, P2, P3 yang kompleks berarti memiliki pasangan konjugat kompleksnya dan ini adalah real karena ganjil pasti ada bagian yang real. Ini untuk yang order 4 pi per 4 jaraknya yaitu 45 derajat masing-masing. Nah, seperti ini. Lagi. Nah, jadi untuk menentukan fungsi transfer Butterworth atau kalau kita ingin merancang suatu filter yang memenuhi spesifikasi yang diinginkan, jadi kita punya spesifikasinya biasanya A max-nya berapa, A min-nya berapa, frekuensi ujung pass band-nya berapa, frekuensi ujung stop band-nya berapa. Maka yang harus kita lakukan adalah pertama tentukan epsilon. Epsilon dapat ditentukan dari persamaan yang ini. Nah, biasanya kalau A max-nya diketahui, maka kita tinggal mencari epsilonnya. Seperti itu. Jarang kasusnya kalau kita ingin merancang filter, epsilonnya yang diketahui. Biasanya kebutuhan A max-nya itu berapa. Seperti itu. Variasi maksimum pada transmisi passband-nya inginnya berapa. Nah, berikutnya adalah tentukan order filter yang dibutuhkan. Order filter yang dibutuhkan itu sangat bergantung pada nilai A omega S ini. Bahwa A omega S ini harus lebih besar dari A min. Jadi A minnya umumnya diketahui, yang diinginkan redamannya itu berapa besar. Maka dari rumus ini kita pilih nilai N yang menghasilkan A omega S lebih besar daripada A min. Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita dapatkan N, maka tentukan semua mode natural atau pol dari order N tersebut. N-nya 5, N-nya 4, N-nya 3, dan seterusnya. Tinggal nanti kita bisa mengikuti, bisa menggunakan grafik ini, atau menggunakan persamaan yang, oh ini nggak ditulis persamaannya ya, oke nggak ada. Berarti, nah bisa menggunakannya grafik yang ini, P per N, nanti kita bisa melihat berapa itu sudutnya.
Berarti ini kan imajiner, ini minus berapa? Nah, berarti kita menggunakan cos ditambah J sin. Nah, ini sudutnya berapa? Sudutnya biasanya dihitung dari sini. Nah, jadi ini 90 ditambah pi per 2N. Jadi P1 itu selalu 90. 90 itu pi per berapa ya? Pi per 2 ditambah pi per 2N. Jadi kalau misalnya N-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 2 seperti yang ini, berarti sudut P1-nya itu berada pada pi per 2 ditambah pi per 4. Berarti berapa? 2 pi per 4 ditambah 1, 3 pi per 4. Berarti ini adalah 3 pi per 4. Jadi P1-nya adalah cos 3 pi per 4 ditambah J sin 3 pi per 4. Belum ditambah nanti tapi dikalikan dengan amplitudanya di sini. Amplitudanya berapa? Setelah dapat semua polnya, maka tinggal kita masukkan ke fungsi transfernya. Seperti itu. Jadi hanya ada 4 langkah. Nah ini contohnya, misalnya tentukan fungsi transfer Butterworth yang memenuhi spesifikasi low pass filter. FP-nya, frekuensi ujung passbandnya adalah 10 kHz. A max-nya adalah 1 dB. Fs-nya sama dengan 15 kHz. Berarti frekuensi stop band-nya. Jadi ada jeda sebesar 5 kHz di sini. Lalu A-min-nya adalah 25 dB, artinya dia mengalami peredaman pada stop band-nya adalah 25 dB. Dan DC gain-nya adalah 1. Yang pertama adalah kita tentukan dulu epsilon-nya, yaitu dengan rumus ini, dan kita substitusikan A max-nya adalah dalam 1 dB, langsung dimasukkan. Ini A max dalam dB, jadi bukan dalam skala, bukan dalam skalar unitnya. Maka kita dapatkan nilai epsilon yaitu 0,5088. Ini bisa dihitung pakai kalkulator ataupun menggunakan Excel. Nah, untuk menentukan ordo filter, ini dia harus memenuhi A omega S lebih besar sama dengan A min. Nah, di sini kita tahu A minnya adalah 25 dB. Nah, jadi peredamannya harus memenuhi setidaknya 25 dB atau kalau bisa ya lebih tinggi lagi. Gitu. Maka kita menggunakan rumus ini. Nah, ini harus lebih besar dari sama dengan 25 dB. Di sini dibandingkan kita menentukan berapa n sama dengan sekian, maka di sini kita bisa menggunakan cara coba-coba. Jadi coba-coba kira-kira n-nya 3, 4, 5, lalu dimasukkan nilainya. Kalau ini lebih mudah kalau menggunakan Excel. Jadi kita tinggal atau menggunakan MATLAB atau pemrograman yang lain. Jadi kita tinggal ubah aja. Nanti itu ngitungnya secara otomatis. Yang penting kita masukkan formulanya benar. Epsilonnya tadi kita sudah ketahui. Omega S dan omega P-nya adalah yang ini. 2pi kali 15 kali 10 kHz omega P. Dan omega S 2pi kali 15 kHz. Nanti 2pi-nya juga akan langsung dicoret. Jadi bisa langsung masukkan omega S per omega P-nya 10 per 15. Nah, nanti tinggal dimasukkan. Kalau N-nya misalnya di sini, dalam kasus ini, untuk N-nya sama dengan 8, ternyata didapatkan A omega S-nya 22,3 dB. Sedangkan untuk N-nya sama dengan 9, A omega S-nya sama dengan 25,8 dB. Maka kita pilih N sama dengan 9, karena A omega S-nya lebih besar atau sama dengan A min. Jadi pilih yang memenuhi A omega S lebih besar atau sama dengan A min. Nah, ini N sama dengan 9. Semua pol memiliki frekuensi yang sama, yaitu pada omega 0 sama dengan omega P. Tadi omega P-nya adalah 2pi kali 10 kHz. Nah, ini 2pi kali 10 ribu. 1 dibagi epsilon dipangkatkan 1 per N. Nah, ini adalah magnitude dari polnya. Nah, pol pertama karena N-nya 9, artinya berapa tadi? Nah, ini ya.
Jadi 90 derajat, pi per 2 ditambah ininya adalah pi per 2n ya. Nah, di pi per 2n artinya pi per 18. Jadi pi per 2 ditambah pi per 18. Nah, pokoknya dapatnya segini. Cos 5pi per 9 ditambah J sin 5pi per 9 sama dengan tadi omega 0-nya tinggal dimasukkan yang ini. Nah, nanti umumnya kita akan lebih enak menggunakan bagian yang ini dibandingkan yang sebelah kiri. Jadi dicari nilai sampai pembulatan 2 desimal atau 3 desimal cukup. Nanti pasti akan ada sedikit perbedaan. Kalau menggunakan Excel biasanya kita bisa di ujung pembulatannya. Nah, pasti ada perbedaan beberapa 0, sekian-sekian kalau kita melakukan pembulatannya di sini. Nah, ini untuk yang P1. Nah, P2-nya berarti bisa dihitung, tinggal nanti sudutnya ditambahkan tadi adalah pi per n ya. Pi per n. Pi per n. Nah, kan ditambah pi per n, ditambah pi per n, dan pasangannya, ada yang merupakan pasangannya. Jadi kita menghitungnya hanya setengah bagian saja. P1 pasti akan nanti berpasangan dengan P9. P2 berpasangan dengan P8 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya P1-nya di sini adalah omega 0 min 0,17 ditambah J 0,98, pasti P8-nya adalah omega 0 min 0,17 min J 0,98. Itu pasti. Itu. Lalu tinggal cari P2 dan pasangannya P8, P3 pasangannya P7 dan seterusnya. Nah, untuk yang P1, nah berikutnya adalah dikalikan. Jadi kan kita punya omega 0 min 0,17 ditambah J 0,98. Artinya dalam bentuk fungsi transfer ini adalah S min P1. S min P1. Nah, pasangannya adalah S min P8. Nah, nanti dikalikan S min P1 dikalikan S min P8. Berarti S kuadrat dikurangi S P1 dikurangi S P8 ditambah P1 dikalikan P8. Nah, ini nanti akan keluar bentuk seperti ini. Jadi hasil kali dari P1 dengan kompleks konjugatnya, P9 ya, bukan P8. Kompleks konjugatnya P9 didapatkan faktor, nah, dapatnya seperti ini. S kuadrat ditambah S 0,35 omega 0 ditambah omega 0 kuadrat. Seperti itu. Nah, ini pasti bentuknya. Nah, karena dia berada pada lingkaran yang sama di sini, nah, maka kalau ini dikalikan, nah, P1 dengan ujungnya misalnya tadi adalah P9, nah, P1 dikalikan P9 itu akan menghasilkan omega 0 kuadrat. Jadi sebenarnya S kuadrat dengan omega 0 kuadrat ini itu pasti akan selalu sama untuk semua pasangan konjugatnya. Kecuali yang nggak ada pasangannya, yang ini. Ini nggak ada pasangannya. Nah, berarti tinggal dihitung saja berapa S min SP1 min S P9. Nah, berarti kan yang ini nih. P1 kali ini dikalikan S dikurangi. Nah, nanti kan ininya hilang. Sebenarnya kita cuma menghitung tinggal 0,17 dikalikan 2 saja. Jadi supaya gampang hitungnya, nah nanti ini yang dikalikan 2 karena konjugat, yang namanya konjugat plus sama minus nantinya ini akan saling menghilangkan. Berarti sisanya tinggal S dikali yang ini, yang sigmanya dikalikan 2. Gitu. Jadi dapatnya S 0,35 omega 0. Jadi kan minus lagi. Jadi ini pasti bentuknya akan selalu seperti ini. Kalian tinggal menghitung bagian tengahnya. Nah, ini adalah bentuk TS-nya. Cukup panjang karena memang terdapat 4 pasang. 4 pasang pol ditambah 1 yang tidak berpasangan di sini.
Nah, atasnya karena DC gain-nya 1, maka K-nya sama dengan 1. Tinggal ini omega 0 dipangkatkan dengan N, yaitu omega 0 pangkat 9. Nah, ini adalah fungsi transfernya. Nah, bagaimana nanti rangkaiannya? Setelah fungsi transfer, kita bisa menentukan rangkaian elektriknya, rangkaian listriknya. Nah, tapi itu kita akan tunggu pada pembahasan berikutnya saat kita membahas tentang transformasi Fourier, bagaimana dalam bentuk dalam hal ini Laplace ya, tapi kita bisa ganti ke dalam bentuk Fourier J omega dan kita bisa ubah lagi ke dalam bentuk domain waktu seperti itu. Nah, untuk sekarang cukup sampai fungsi alih atau fungsi transfer dari filter tersebut. Ini adalah untuk Butterworth. Nah, sekarang ini gambarannya. Jadi ini 100 derajat di sini, lalu 20 derajat, 20 derajat, dan seterusnya. Ini adalah pol-polnya. P1 dan P9 ini pasti berpasangan, P2, P8, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah filter Chebyshev. Nah, filter Chebyshev sendiri menunjukkan respon dengan ripple pada daerah passband dan monoton turun pada daerah stopband. Nah, kalau Butterworth monoton turun terus dari titik omega sampai dengan 0 sampai ujung, omega sampai dengan tahingga, pada Chebyshev monoton turun itu ditemukan setelah ini ya. Jadi dekat dengan frekuensi passbandnya. Di ujung passband dia mulai monoton turun. Sedangkan sebelum omega P dari 0 sampai mendekati omega P itu dia ripple, terjadi ripple atau naik turun di sini. Filter orde ganjil memiliki karakteristik T0-nya atau fungsi transfer pada omega sama dengan 0 itu sama dengan 1. Jadi yang sebelah kanan ini adalah orde ganjil. Kalau ordenya genap, dia pasti akan terjadi deviasi pada omega sama dengan 0-nya, yaitu sebesar 1 per akar 1 plus epsilon kuadrat. Ini kalau kita lihat sama nilainya dengan deviasi yang di filter Butterworth. Yang ini. Ini sama bentuknya. Oke. Total titik maksima dan minima pada passband, maksima itu adalah yang ini. Nah, yang ini ya. Ini minima. Nah, ini titik maksima, minima, dan minima. Itu adalah sebanding dengan orde filter. Jadi berapa besar orde filter, maka total maksima dan minimanya itu menunjukkan ordenya. Jadi kalau 4 berarti maksima 2, minima juga 2. Pada N sama dengan 5, maksima 3, minimanya 2. Jadi totalnya adalah 5. Semua transmisi zero pada filter berada pada omega sama dengan tahingga. Jadi sama saja dengan Butterworth, termasuk ke dalam filter Alpol juga Chebyshev ini. Dan magnitudo fungsi transfer filter Chebyshev orde ke N dengan ujung passband omega P adalah, nah ini dia punya dua rumus. Memang Chebyshev rumusnya lebih ribet dibandingkan yang Butterworth. Dalam perhitungannya pun lebih ribet. Lebih ribetnya karena di sini pada fungsi transfernya ada perhitungan arcus cos. Di sini ada cosnya. Lalu di sini ada cos hyperbol. Di sini juga arcus cos hyperbol atau inverse-nya. Nah, kalkulator yang saintifik umumnya sudah ada cos hyperbol. Umumnya sudah ada. Dan di Excel juga ada cos hyperbol. Sudah ada. Jadi kalau menggunakan Excel ngitungnya juga sudah ada cos hyperbol. Begitu juga dengan arcus cos dan arcus cos H. Itu menggunakan A cos, nah, itu berarti inverse-nya, dan A cos H. Nah, cuma hati-hati kalau menghitung dalam Excel cos ini, cos ataupun sin, pokoknya trigonometri, perhatikan apakah nilainya itu berupa radian atau sudut. Seingat saya kalau Excel, kalau nggak kebalik ya, dia menggunakan radian. Jadi
cos 90 itu bukan 0 karena dia menilai 90 itu bukan derajat. Itu. Kalau cos 0 ya pasti 1 karena radian ataupun derajat sama. Tapi cos 90 itu nanti dihitungnya sebagai radian. Jadi bukan 90 derajat tapi 90 radian. Jadi nanti hasilnya bukan 0 atau kebalik ya. Ya saya udah agak lama nggak pakai cos di Excel. Nanti kalian bisa cek sendiri. Itu harus perhatikan baik-baik. Jadi bedakan antara radian, harus menggunakan pi biasanya lebih enak. Pi atau menggunakan derajat. Dalam kalkulator pun ada yang dalam degree, ada yang dalam radian. Itu juga harus hati-hati. Cara ngeceknya kalian tulis cos 90. Kalau nilainya 0, berarti itu dia dalam degree. Kalau hasilnya tidak 0, malah angkanya yang lain sebagainya, atau tidak mendekati 0, berarti dia menggunakan radian. Nah, ini jadi fungsi transfernya kalau untuk daerah passband atau omega kurang dari sama dengan omega P, maka ini rumusnya menggunakan cos. Sedangkan kalau dia berada pada daerah stop band atau melewati passband ya, maka dia menggunakan cos hyperbol, cos H. Seperti itu. Nah, ini sama juga, jadi pada ujung passband atau omega sama dengan omega P, maka magnitudanya adalah yang ini. Ini pertemuannya antara dua ini, itu pasti nilainya akan sama dengan yang ini. Sama saja, cos 0 ya 1 juga. Nah, yang ini. Jadi 1 per akar 1 plus E. Nah, parameter E ini tentu sama seperti pada Butterworth, menentukan ripple pada passband. Itu besarnya adalah A max sama dengan 10 log 1 plus epsilon kuadrat. Tetapi pada Butterworth tidak ada ripple-nya ya, tapi hanya deviasi maksimum. Atau jika A max yang ditentukan terlebih dahulu atau yang diketahui, maka rumusnya juga sama. Jadi sampai sini sama rumusnya antara Butterworth ataupun Chebyshev. Besarnya atau atenuasi, nah ini yang berbeda. Yang dihasilkan oleh filter Chebyshev pada ujung stop band, omega sama dengan omega S ditentukan oleh yang ini. Nah, tapi perhitungannya tetap sama. Rumusnya berbeda, tapi cara melakukan atau menentukan N-nya sama. Yaitu harus memenuhi A omega S lebih besar atau sama dengan dari redaman minimumnya. Kalau redaman, istilahnya redaman maksimum ya. Redaman maksimum atau A min Amin itu jarak dari nilai maksimum passband sampai dengan redaman pada stop band-nya. Dengan N itu bilangan bulat terkecil yang memenuhi persamaan A omega S lebih besar sama dengan A min. Nah, ini juga sama nanti dihitungnya secara coba-coba N-nya. Nah, N-nya ini yang bagian ini. Semakin tinggi order N, semakin filter mendekati ideal. Jadi nanti semakin filternya itu pada daerah passband dengan stop band-nya itu akan semakin tegak, semakin tinggi order N-nya. Lagi-lagi kita tidak mementingkan apakah dia ideal atau tidak, yang penting memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Sedangkan pole-pole filter Chebyshev ini rumusnya seperti ini. Nah, ini juga hati-hati, ada sin H dan arcus sin H. Nah, ini perhitungannya memang agak tidak enak. Nah, memang lebih enak kalau Excel bisa langsung di drag berapa N-nya, berarti PK-nya tinggal 1, K-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Langsung kita drag asal rumusnya sudah kita masukkan. Dibandingkan kalau kalkulator biasanya harus diulangi lagi diulangi ganti, dan seterusnya. Nah, kalau sudah dapat pole-pole-nya, maka fungsi transfer filter Chebyshev adalah berupa seperti ini. Dengan K juga sama, ini adalah gain dari DC filter. Nah, biasanya ripple pada filter Chebyshev itu dikatakan sebagai equi-ripple atau ripple yang istilahnya maksimum dan minimumnya itu sama, equi-ripple. Jadi maksimum minimanya rata. Oke, langkah-langkahnya sama. Pertama kita tentukan epsilonnya. Kalau A max-nya diketahui, rumusnya yang ini, epsilon.
Lalu tentukan N-nya dari persamaan yang ini yang memenuhi A omega S lebih besar sama dengan A min. Lalu tentukan semua polnya. Kemudian tentukan fungsi filternya. Tinggal dimasukkan semua nilai-nilai polnya. Nah, ini kasusnya nanti akan sama juga. Sama seperti filter Butterworth. Ya, kita akan menemukan pasangan konjugat. Pasangan-pasangan konjugatnya nanti bisa dikalikan satu sama lain. Contoh, tentukan fungsi transfer Chebyshev yang memenuhi spesifikasi low pass filter sama seperti contoh pada filter Butterworth tadi. Nah, di sini kita akan mendapatkan epsilon yang sama, yaitu 0,5088, karena rumusnya pun sama di sini. Nah, tapi pada kita menentukan N, syaratnya sama, A omega S lebih besar sama dengan A min atau 25 dB, tapi rumusnya berbeda. Nah, ini pun sama ya, kita lakukan coba-coba, masukkan saja semua nilainya. Nah, didapatkan di sini kalau N-nya sama dengan 4, A omega S-nya adalah 21,6 dB. Sedangkan kalau N-nya sama dengan 5, didapatkan A omega S-nya 29,9. Dan itu sudah melebihi A min yang besarnya 25 dB. Nah, kita kalau bandingkan dengan filter Butterworth sebelumnya, yang sampai order 9, ternyata dengan spesifikasi yang sama, bahkan di sini A omega S-nya lebih tinggi dari Butterworth tadi, Chebyshev hanya membutuhkan 5 order saja. Gitu. Jadi ordernya lebih rendah. Order ini menandakan ya kekompleksan dari rangkaian. Semakin tinggi memang akan semakin ideal, tapi rangkaiannya akan semakin kompleks yang kalau kita bandingkan dengan cost-nya bisa jadi ya lebih tinggi cost-nya. Gitu. Semakin tinggi kekompleksan ordernya. Nah, kalau kita di sini kita sudah mendapatkan ordernya, baru langsung kita masukkan ke sini. Untuk P1, P2, P3, P4, dan P5. Kita hitung saja P1 dan P2 saja. P1, P2, dan 3. Karena 4 dan 5 pasangan dari 2 dan 1. Nah, P1 dan 5 dapat segini. P2 dan P4 dapat segini. Nah, dan P3 itu yang di tengah-tengah untuk order ganjil pasti bagian J-nya itu akan menjadi 0 di sini. Jadi tidak perlu dihitung, langsung bagian realnya saja hitungnya. Fungsi transfer didapatkan dengan memasukkan nilai-nilai pol dan omega P-nya adalah tadi 2pi dikalikan Fp, frekuensi pada passband 10 kHz. Nah, sehingga kita dapatkan, nah ini juga sama, langsung dikalikan. Karena ini pasangan P1 dan P5, maka nanti kita hanya perlu menghitung 2 kali dari ini. Yang ini yang P1 dan P5. 0,1789. Sebentar. Ini dalam omega ya. Tidak. Oh iya, karena ininya nggak sama ya. Oh iya. Oke, yang ini ternyata agak sedikit berbeda sini. Di sini oh ininya dalam omega P itu kan sebentar. Apa yang ini dalam omega 0 ya? Sebentar. Yang ini oh iya, itunya dalam omega 0 ya. Oh, memang beda rumus. Ya, karena beda rumus. Ya. Jadi saya kira rumusnya sama. Oh ya, beda. Ini omega P. Ya, oke. Jadi karena memang beda rumus, jadi tidak bisa diterapkan sama seperti yang tadi. Kalau yang tadi dia pakai omega 0,
karena dia berada pada frekuensi yang sama, omega 0. Nah, tapi kalau yang ini dia menggunakan omega P di sini ya kan ya. Omega P, bukan omega 0. Nah, maka ini harus dihitung. Yang kalau yang tengah ini selalu, berarti ini ditambahkan. Nah, ini juga nanti ditambahkan. Nah, yang ini. Nah, ini adalah kalau yang ini P3. Yang ini berarti minus berapa ini? 0, yang ini P1 P5 ini. Yang ini ya 0,46 minus 0,2 plus, oh ya harus digabung ya. Saya nggak tahu nih kalau tinggal dikali aja ya 0,4. Ah ini yang 0,4 0,12 kalau dikali. Ya pokoknya nanti ujung yang ini itu berarti dikalikan antara yang ini dikuadratkan. Ini 0,98. 0,6 ya sekitar 42. Nah ini berarti yang P2, P4. Nah, seperti itu. Karena ini bagian yang di ujungnya tadi. Jadi dikalikan saja. P1, S min P1 dikalikan dengan S min P2. Pasti depannya adalah S kuadrat untuk yang pasangan. Lalu berarti min SP1 min SP2. Lalu di sini adalah P1 dikalikan dengan P2-nya. Jadi harus dikalikan keseluruhannya semua. Dia memang agak di sini perhitungannya lebih banyak. Tapi kalau dilihat dari ordenya, maka ordenya lebih kecil dibandingkan yang Butterworth. Jadi secara kekompleksan lebih menguntungkan menggunakan Chebyshev. Tapi kalau disuruh ngitung lebih gampang yang Butterworth seperti itu. Karena lebih simple. Oke, hanya sampai sini materi dari filter Chebyshev dan Butterworth.